Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja, Jakarta, di Bandung, Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Suratiga dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang kriteria yang kedua untuk orang-orang yang akan selamat dari kerugian, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amilus sholihat. Saat itu kita jelaskan bahwa manakala seseorang tidak mengikuti urutan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu dan amal. Pertama ilmu, yang kedua amal. Maka dia akan terjerumus ke dalam salah satu di antara dua golongan yang Allah isyaratkan di dalam akhir surat Al-Fatihah. Siapakah dua golongan tersebut dan kenapa mereka disebut oleh Allah seperti itu? Ya, silakan. Bagus, karena ya, terus kenapa orang Yahudi dimurkai, kenapa orang Nasrani tersesat? Bagus. Bagus, monggo silakan. Betul sekali, silakan. Orang Yahudi ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai Allah? Karena mereka punya ilmu, tidak mau amal. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Pertanyaan berikutnya yang terakhir, apa keuntungan orang yang mengamalkan ilmunya di dunia ini? Keuntungan duniawi buat mereka yang gemar mengamalkan ilmunya. Silakan. Ya. Ilmunya semakin melekat. Monggo, silakan. Ilmunya semakin melekat di kepala karena dengan dia beramal secara tidak langsung dia akan mengingat ilmu yang dia amalkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki karakter yang ketiga.
Karakter ketiga yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian. Apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa tawasau bil haq. Apa artinya wa tawasau bil haq? Saling menasehati dalam kebenaran. Atau dengan kata lain, dakwah. Singkatnya, dakwah. Jadi setelah seorang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, maka masih ada fase berikutnya yang harus dia tempuh, yaitu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Seandainya fase itu tidak dia tempuh, maka dia tetap akan terjerumus ke dalam kerugian. Jadi jangan berpikir jenengan kalau sudah punya ilmu ngamal itu cukup sampai di situ, tidak. Seandainya kita sudah punya ilmu, setelah kita punya ilmu kita amalkan, cuman kita tidak ajarkan kepada orang lain, maka kita masih termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa sih? Jenengan sudah ngaji, ya, sudah belajar cara sholat, panjenengan sudah praktek sholat 5 waktu dengan baik. Tapi jenengan nggak ngajak-ngajak orang untuk sholat. Jenengan masih dianggap rugi. Belum beruntung. Kenapa coba? Kenapa? Nah iya. Kenapa kok masih dianggap rugi itu? Kenapa sebabnya? Karena dia itu orang yang egois. Kur mikir awake dewek. Yang ada di benaknya sing penting nyong slamet. Porang kanca-kanca ora slamet ya salahe dewek. Dia pikir dia akan selamat. Padahal sebenarnya ketika dia tidak peduli dengan teman-temannya, ketika dia tidak peduli dengan orang lain, sebenarnya dia itu tidak akan selamat. Karena dia masih terjerumus di dalam kerugian. Dia adalah orang-orang yang egois. Cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia dapat hidayah tapi nggak ingin atau tidak ada keinginan supaya orang lain juga dapat hidayah. Dia mengetahui kebenaran tapi dia tidak ada ghirah, semangat untuk menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Orang ini termasuk orang-orang yang tidak sempurna imannya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak akan dianggap beriman kecuali saat kalian mencintai sesuatu untuk saudara kalian sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jenengan senang enggak dapat hidayah? Senang enggak? Senang. Kalau jenengan senang dapat hidayah, maka seharusnya jenengan juga senang orang lain dapat hidayah. Kalau misalnya cuma jenengan alhamdulillah ngoli hidayah, alhamdulillah senang banget, tapi jenengan enggak ada usaha supaya orang lain dapat hidayah, berarti jenengan itu belum beriman, la yu'min. Kata Nabi SAW, tidak beriman. Maka kita harus punya partisipasi aktif semampu yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kita cuma mikir pribadi terus. Cuma duduk manis saja, sing penting nyong bisa mangan, bisa sholat, bisa memberi nafkah kepada anak istri, sudah selesai. Oh tidak. Masing-masing dari kita harus punya peran untuk mengemban tugas berat dakwah Islam kepada umat manusia. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Kalau ulama dengan apanya? Dengan ilmunya. Wong sugih dengan apa? Hartanya. Wong sugih tapi orang dua ilmu agama kon mulang ya bingung. Ya dia dengan hartanya. Saya berdakwah dengan harta saya. Dengan menyebarkan buku-buku yang bermanfaat dibagikan kepada orang-orang. Atau misalnya
dia menggandakan kaset atau CD dibagikan kepada orang-orang secara cuma-cuma. Itu dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu udah harus duduk di mana? Di kursi sini. Kalau kayak gitu berarti kan yang dakwah cuma berapa orang kalau kayak gitu. Saya pernah suatu saat ngisi pengajian, saya tanya. Satu bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah itu apa sih? Saya bilang gitu. Ada satu jamaah yang pede sekali mengatakan dakwah nggih kados jenengan niku Pak Ustaz. Apa? Ceramah. Loh kalau misalnya dakwah itu ceramah berarti yang bisa dakwah cuma siapa? Cuma ustaz sama kiai sama dai mubaligh. Lainnya kemana? Kita berdakwah sesuai dengan kompetensi, dengan kemampuan masing-masing, kapasitas masing-masing. Orang yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya, orang yang punya harta berdakwah dengan hartanya, orang yang punya keahlian, misalnya ada orang ahli komputer, dakwah dengan apanya? Keahliannya. Apa dakwahnya? Bikin website, bikin situs yang di dalamnya ada ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga orang banyak membaca. Bukan dia yang nulis, dia hanya sekedar bikin kemudian dia mengumpulkan artikel-artikel, dia masukkan ke situ. Atau orang yang punya keahlian jadi arsitek misalnya. Apa caranya? Apa? Gratisi masjid gitu ya. Bagus, iya. Jadi aja apa-apa duit tok sing dipikir. Ya bukan berarti saya mengatakan rosan juluk bayaran kerja, enggak. Maksud saya itu sebagian dari keahlian jenengan, sebagian tok. Apa jenengan kira-kira arsitek itu ngarsiteknya masjid terus? Kan enggak toh. Jadi dari sekian arsitek yang sekian gambar yang jenengan gambar. Dari sekian desain yang jenengan bikin, itu paling masjid cuma satu dari sekian. Yang lainnya rumah, ruko, pertokoan, hotel dan seterusnya. Mbok yahu kalau sesuatu yang sifatnya agama, masjid atau apa? Apa selain masjid? Pesantren, sekolah Islam, ya. Wis lah kalau buat pesantren, Ustaz lah, enggak usah lah Ustaz. Nah ikhlas Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi apa yang bisa kita berikan gitu loh. Jadi kita jangan cuma berpikir dunia terus setiap hari. Kalau jenengan cuma pikir dunia saja, nanti pahalanya dimakan sama ustadz, dai, mubaligh tok. Jenengan nggak kebagian pahalanya. Maka masing-masing berusaha untuk menanam saham kebaikan di dalam dakwah ini. Di sini Allah mengatakan watawasau. Apa artinya watawasau? Saling menasihati. Kalau ada kata-kata saling, artinya apa? Artinya adanya interaksi atau adanya keaktifan dari dua pihak. Itu namanya saling. Misalnya jenengan katakan, aku dan istriku saling mencintai. Artinya nopo? Artinya jenengan mencintai istri, istri mencintai jenengan. Tapi jenengan kalau katakan aku mencintai istriku, belum tentu istri dan jenengan mencintai jenengan. Yang namanya saling itu kan sama-sama gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya yang harus aktif itu semua orang. Misal dalam rumah tangga. Saya tahu yang namanya rumah tangga itu kepalanya siapa? Bapak. Tapi apakah kemudian ketika bapak itu jadi kepala, artinya dia itu adalah satu-satunya yang berhak untuk memberikan nasihat? Begitu? Tidak. Anggota rumah tangga siapa itu? Istri dan anak, mereka juga berhak untuk menasihati. Kenapa Ustaz? Karena semua yang tinggal di rumah punya peluang untuk salah. Maka bapak-bapak, nggih, jenengan kalau suatu saat dinasehati sama putrane jenengan, jangan gengsi. Jangan gengsi. Pak, dene ngunjuke apa? Pakai tangan kiri. Pak, dene ujug-ujug dahar ketone wau mboten bismillah lho. Anak-anak itu kan Masya Allah ya. Masih apa?
masih bersih, masih polos gitu. Jadi alhamdulillah diingatkan. Jangan sampai bocah ngerti apa sih? Dia ngerti ngaji loh. Loh bapak yang nyuruh saya ngaji TPA. Di TPA saya dapat ilmu kayak gini, kok jenengan bapak malah marah sama saya, gimana sih? Itu kalau anaknya pintar. Kalau anaknya berani, kalau enggak ya langsung mengkeret anaknya. Jadi jangan gengsi, jenengan dinasehati sama anaknya. Sama juga suami. Ketika istri menegur suaminya, si suami ini harus dengan lapang dada menerima nasihat yang disampaikan oleh istrinya. Itu namanya saling apa? Nasihati. Sama juga guru di sekolahan. Apakah guru itu adalah seorang yang maksum? Kenapa maksum? Suci dari salah? Enggak. Mungkin enggak guru keliru? Mungkin. Suatu saat dia mengajarkan 1 kali 1, 1 tambah 1, ternyata dia kelalen. Ngomongnya pira? 3. 1 tambah 1, 3. Loh Pak Guru, kok 1 tambah 1, 3? Loh 2 Pak Guru. Lah ilmunya anyar ya. Ya ngeles, kemudian berusaha untuk menghina. Jadilah guru yang pemberani. Jadilah guru yang pemberani. Saya punya ceramah pendek judulnya Guru Pemberani. Apa sih maksudnya Ustaz pemberani? Pemberani itu maksudnya adalah jenengan berani untuk mengakui kesalahan. Itu guru pemberani. Jadi kalau guru nggak mau mengakui kesalahan, itu guru apa? Penakut. Ya. Jenengan mau nggak dikatakan penakut? Nggak mau. Pak Guru masa penakut? 30 tahun mulang masa dia ngomong penakut? Nah. Guru pemberani adalah guru yang mau mengakui kesalahannya ketika dia salah. Apakah ketika dia mengakui kesalahannya, harga dirinya akan jatuh? Tidak. Justru orang-orang yang seperti itu malah semakin dihormati, disegani oleh murid-muridnya. Dan ini bukan hanya berlaku guru dengan murid, termasuk ustadz dengan santrinya. Ya kalau saya keliru, monggo, silakan diingatkan, tidak apa-apa. Tidak akan kualat kok. Ya. Jadi ustadznya salah menyebutkan ayat, misalnya keliru atau hadis, mungkin jangan tahu hadisnya riwayat siapa, ternyata saya menyebutkannya lain. Diingatkan, tidak apa-apa. Ini namanya watawasau bil haq. Sama juga di dalam dunia pekerjaan antara bos dengan siapa? Bawahannya. Antara direktur dengan karyawannya. Antara majikan dengan pembantunya. Perlu dihidupkan budaya saling menasihati tersebut. Walaupun juga kita perlu memberikan catatan bahwa harus memperhatikan etika. Harus memperhatikan etika. Apalagi kalau misalnya dari yang muda kepada yang tua. Dari yang kecil kepada yang besar. Dari yang di bawah kepada yang di atas. Harus diperhatikan etikanya. Banyak sangat disayangkan orang-orang yang menolak kebenaran karena gengsi. Menolak kebenaran karena dia melihat bahwa yang menyampaikan kebenaran tersebut menurut dia adalah orang yang berada di bawah dia kedudukannya. Lebih muda umurnya. Lebih sedikit hartanya. Dengan sekian banyak alasan dia menolak kebenaran. Orang-orang yang seperti ini sejatinya dia telah terjerumus ke dalam inti kesombongan. Intinya sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas itu adalah meremehkan orang lain. Itulah sombong. Jadi jangan mentang-mentang nyotuli ustadz senior, masa sama ustadz junior. Jangan, itu namanya sombong. Ya. Emang kenapa ustadz kalau sombong? Oh, emang kenapa kalau sombong? Kalau sombong itu tidak akan masuk surga. Cita-cita setiap insan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga
man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Jangan ngertos bledug. Di sini bersih banget ya mejanya. Ya. Bledug itu kan sesuatu yang apa? Yang enggak kelihatan. Loh, siapa sih di antara kita yang orang-orang sombongnya? Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai gara-gara kita mempertahankan gengsi kita, harga diri kita menurut versi dia, yang cuma berjalan beberapa tahun saja, kemudian dia menjadi terhalang untuk masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Wa tawasau bil haq. Saling menasihati di dalam kebenaran. Jadi menasihati dalam apa? Kebenaran. Apa kebenaran itu? Kata Imam Ibnu Katsir, kebenaran itu adalah mengajak orang kepada perintah agama dan melarang mereka dari larangan agama. Itu yang dimaksud dengan kebenaran. Jadi kita ngajak-ngajak orang kebenaran, ayo sholat jenengan sama putrane jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Subhanallah, banyak orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Dia rajin sekali di masjid. Ya. Masya Allah, selalu berada di saf depan. Tapi anaknya, na'udzubillah min dzalik, bapaknya mau masjid, anaknya mau perapatan. Jagongan di sana. Ya. Bapaknya taat ngaji, tapi istrinya na'udzubillah min dzalik, suka membuka auratnya, tidak diingatkan oleh siapa? Suaminya. Ini semuanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir ketika kita sudah ngaji, sudah mengamalkan istri kita biarkan saja, jangan dipikir kita akan selamat nantinya. Orang yang tidak berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, apalagi orang-orang yang terdekat dengan dia, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita itu harus tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kebenaran apa tadi? Mengajak kepada perintah agama dan melarang orang dari hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Dari mana kita bisa tahu ini perintah agama, ini larangan agama? Dari mana? Dari mana? Sinau. Ya kita belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar, bagaimana kita tahu? Karena kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Jadi kita lahir ke muka bumi ini nggak tahu apa-apa. Apa ada orang ujuk-ujuk ceprot langsung bisa ngaji? Ada enggak? Nggak ada. Bidane Melayu. Biasanya bayi ceprot nangis, ini apa? Langsung ngaji Al-Fatihah. Bisa lari bidannya. Orang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya dia butuh belajar. Dari sini kita mengetahui kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini meletakkan watawasau bil haq di nomor berapa? Nomor 3. Yang nomor pertama, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat. Yang ketiga, watawasau bil haq. Kita sudah jelaskan bahwa iman itu tidak akan benar kalau tidak dilandasi di atas ilmu. Kenapa diletakkan nomor 3 setelah ilmu? Karena orang itu tidak boleh berdakwah kalau dia tidak punya bekal ilmu. Banyak orang yang cuma bekalnya bekal semangat juang 46. 45. Semangat juang 45. Tapi nggak ada ilmunya. Bahaya kalau orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu, bisa-bisa dia bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa-bisa dia apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Karena yang benar dikira salah, yang salah dikira benar. Yang syirik dikira tauhid, yang tauhid dikira syirik.
Yang bid'ah dikira sunnah, yang sunnah dikira bid'ah. Wah, kalau sudah seperti ini, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW sesat dan menyesatkan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah menjelaskan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ilmu agama itu tidak akan diambil dari muka bumi ini dengan cara dicabut dari para manusia. Bukan. Jadi suatu saat nanti ilmu di dunia ini akan habis. Tapi habisnya itu bukan dengan cara ilmu fikih mabur menglangit, tauhidnya mabur menglangit. Tidak. Tapi bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu? Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara wafatnya para ulama. Jadi kalau misalnya ada ulama yang wafat, itu tandanya sebagian dari ilmu ini telah dicabut dari muka bumi. Nah, nek ulama ne wis entong kepriwe? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yuqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Kalau seandainya di muka bumi ini tidak lagi tersisa ulama, berarti nek seorang ulama sisanya siapa? Ya orang-orang yang tidak punya ilmu, atau dengan kata lain orang-orang yang jahil. Kalau sudah tidak tersisa ulama di muka bumi ini, kata Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Para manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai panutan mereka. Orang tidak punya ilmu dijadikan sebagai panutan. Sing penting keturunannya mesti ulama. Nggak bisa. Yang namanya ulama itu bukan dengan keturunan. Yang penting darahnya darah ulama itu darah biru lah. Darah biru itu ningrat. Ulama darahnya apa ya? Ya pada lah merah ya. Yang penting ini orangnya adalah keturunan dari orang-orang yang masya Allah berarti ini ulama. Tidak. Ya. Orang-orang yang tidak berilmu dijadikan sebagai panutan. Karena mereka tidak punya ilmu, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Sehingga mereka karena tidak punya ilmu ditanya, mereka ngawur jawabnya. Jawabnya sembarangan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Apa artinya? Mereka dirinya sendiri sesat, masih ditambah ora terima dewek tok sing sesat, ngajak orang lain supaya sesat. Nauzubillahi min dzalik. Nek sesat dewekan sih ya mandan ya. Berarti bukan berarti tidak apa-apa sesat sendirian. Tapi sudah sesat sendirian ngajak-ngajak orang lain supaya sesat. Nauzubillahi min dzalik. Maka berhati-hatilah. Tidak setiap orang yang kelihatan di TV wah kata ulama kayak. Enggak mesti. Beberapa saat yang lalu saya diceritani, ya, ada orang yang biasa muncul di TV ditanya, bagaimana kalau misalnya ada orang lagi sholat jadi makmum kemudian batal, bagaimana? Misalnya lagi dapat sholat maghrib baru dapat 2 rakaat, kemudian batal rakaat kedua, buang angin misalnya, buang angin batal kan? Batal. Terus bagaimana itu? Apakah dia wajib mengulangi? Kata orang tersebut, enggak, karena itu di luar batas kemampuannya. Ya sudah dilanjutkan saja sholatnya. Ngawur ini. Subhanallah dari dulu ya. Sudah berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahwa orang yang keluar sesuatu dari depan atau belakang. Bukan depan belakang atas. Depan belakang bawah. Itu ya batal. Kalau batal ya harus ngulangi. Ini katanya di luar batas kemampuan. Subhanallah. Loh gue udan kan bisa metu sedela wudu nang udanan kok. Kok di luar batas kemampuan bagaimana? Inilah makanya menilai sesuatu itu bukan hanya dari sering kelihatan di layar kaca. Ya.
Layar kaca itu maksudnya TV ya, betul. Sering ngaca, bukan? Bukan seperti itu. Lihat apakah orang ini punya ilmu atau tidak. Dan orang-orang yang seperti ini itu baru dampak buruknya di dunia. Di dunia dia akan sesat dan menyesatkan. Di akhiratnya akan lebih parah lagi. Dia akan menggiring pengikutnya kemana? Ke neraka. Subhanallah. Kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Di akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, akan ada para da'i. Masya Allah. Para da'i di depan pintunya neraka. Para da'i di depan pintunya neraka. Ngapa Ustaz? Yang ngajak-ngajak orang untuk ikut dia. Kata Nabi SAW, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Orang-orang yang mengikuti apa yang diajak oleh dai-dai tersebut, maka dengan senang hati sang dai itu jorogaken, mana blus mlebu. Ini melu maning blus mlebu. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq. Ilmu sebelum dakwah. Ilmu nomor 1, dakwah nomor 3. Nomor 2-nya apa? Wa amilus shalihat. Amal. Berarti jenengan gue aja sibuk dakwah tok, tapi tidak memperhatikan amalnya sendiri. Kalau seperti itu jarene wong Banyumas apa? Jarkoni, ngajar ora gelem nglakoni. Semoga di sini enggak ada yang namanya Pak Jarkoni. Saya itu pernah ngisi pengajian. Saya sebutkan Jarkoni, tahu-tahu orang-orang, "Lah niki Pak Ustadz sing jenengane Jarkoni." Saya bilang sama bapak itu, "Nuwun sewu Pak, mohon maaf yang sebenar-benarnya saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan jenengan." Ya. Maka kasih nama itu ya mikir-mikir ya, jangan asal senemune jeneng. Kalau orang tidak memperhatikan amalan pribadinya, yang terjadi adalah dia akan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ngomong sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Maka berhati-hati ya. Jadi kita sambil berdakwah sambil memperhatikan diri kita. Ibarat kita tuh setiap ngomong sesuatu kita simpen di otak kita. Saya sudah mempraktekkan belum? Misalnya jenengan baru ngajari murid-muridnya di sekolahan, karena panjenengan adalah guru agama misalnya, mengajarkan murid-muridnya supaya pada pergi kemana? Ke masjid ketika sholat 5 waktu. Coba berkaca. Apakah saya ke masjid atau tidak? Berarti ini orang mau masjid ya harus ngajak-ngajak Ustaz ya. Ya salah maning itu namanya. Artinya setelah kita mengajak orang ke masjid, kita belum ke masjid, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita juga kemana? Ke masjid. Jadi antara laku sama apa? Orang Jawa mengatakan laku sama siapa? Hah? Ya laku sama ngomong, iya. Ngomong itu ada istilah lainnya, saya lupa itu. Orang Jawa mengatakan cocok antara laku dengan lati ya. Nah, antara laku dengan lati. Ya. Laku itu ya perilaku, lati ya lisannya. Jadi apa yang dia omongkan seperti apa yang dia kerjakan. Itulah orang-orang yang betul-betul berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau orang mau berdakwah, dia perlu punya apa? Ilmu. Di zaman kita ini banyak orang yang Masya Allah baru ngaji sebulan 2 bulan. Nembe ngaji sebulan 2 bulan. Ya baru dapat beberapa ilmu lah. Masya Allah sudah habisi sana, habisi sini. Kritik sana, kritik sini. Iya nek kritiknya benar. Yang jadi masalah ngeritiknya itu salah. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya.
Nabi ngaji sedih sudah menyalahkan sana, nyalahkan sini. Iya kalau misalnya dia benar. Seringnya apa yang dia sampaikan isinya adalah fitnah kepada orang-orang yang beriman. Baru dengar berita ada isu langsung sebarkan SMS. Sebarkan kepada 10 orang. Jenengan akan mendapatkan pahala yang besar. Dia belum tahu apakah beritanya itu benar atau tidak, sudah disebarkan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang pendusta. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Seseorang itu pasti akan terjerumus kepada kedustaan kalau dia itu setiap mendengar sesuatu langsung disampaikan. Dengar berita. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita mendapatkan berita, apalagi tentang orang yang kita anggap orang tersebut berilmu, beritanya negatif, apa sih sulitnya? Cek dan recheck, cross check, tanya, apa susahnya? Seakan-akan dapat berita itu kayak wahyu dari mana? Dari langit mesti benar. Wahyu itu udah tidak ada, Mas. Wahyu itu sudah terputus dengan meninggalnya siapa? Rasulullah SAW. Jangan dapat wahyu dari malaikat Jibril apa? Tahu ketemu sama malaikat Jibril apa? Setiap dengar berita langsung sebarkan. Belum tahu itu beritanya benar atau tidak. Akhirnya yang ada adalah fitnah. Menghalangi orang untuk menghadiri majelis taklim. Ngembosi orang untuk belajar kepada orang yang memiliki kompetensi ilmu agama. Dihalang-halangi orang. Dia pikir dia sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal sedang apa tadi? Amar mungkar nahi ma'ruf. Udah mau ngaji kok dilarang kepriwe sih? Kayak gitu kok katanya nahi mungkar. Itu namanya nahi ma'ruf. Maka orang-orang yang melakukan sesuatu, ngomong sesuatu tanpa ilmu, pasti dia itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama salaf, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Salah seorang ulama sekaligus khalifah, Umar ibn Abdul Aziz, yang wafat pada tahun 101 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Man 'amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Maka berhati-hati kita semuanya dari hal-hal tersebut. Ini adalah pembahasan tentang kriteria yang ketiga, wa tawasau bil haq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Saling menasehati artinya adalah adanya peran aktif dari dua belah pihak. Kemudian wa tawasau bil haq. Hak yang di sini yang dimaksud apa? Perintah agama dan melarang orang dari larangan agama. Wallahu taala a'la wa alam. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau kita nasihati orang kemudian dijawab, awake dewek kowe didandani, ora usah dadakan mikiraken wong liya. Jenengan jawabnya gimana? Matur nuwun. Ya. Jawabannya matur nuwun. Nyong dandani awakku, jenengan yang dandani awakmu. Pada dandani. Gitu aja. Jadi enggak usah terbawa apa? Emosi. Ya, enggak usah terbawa emosi. Umar bin Abdul Aziz yang saya katakan tadi, Umar bin Abdul Aziz. Itu kan seorang khalifah. Khalifah itu kalau sekarang ya presiden lah. Suatu saat dia jalan sama pembantunya atau sama bawahannya, prajuritnya, pengawalnya. Kemudian dia masuk kemana, tempat masjid atau mana, kemudian dia kesandung. Kesandung orang lagi tidur. Samnya bangun. Begitu orangnya bangun, dia nggak ngelihat siapa yang nyandung dia. Yang nyandung siapa tadi? Presiden. Umar bin Abdul Aziz. Kata yang kesandung tadi, kamu gila Pak? Kamu gila Pak?
Kata Umar bin Abdul Aziz, enggak, katanya. Sudah, pergi Umar. Pembantunya kan marah. Kurang ajar. Sama presiden ngomong apa? Gila. Pembantunya mau mukul siapa? Orang yang kesandung tadi. Sama Umar, sudah sini ngapain? Loh, dia kan apa kamu gak dengar apa yang dia omongkan? Iya, saya dengar. Dia kan tanya, saya gila apa enggak? Saya kan sudah jawab, saya enggak gila. Oh, gitu ya. Jadi orang itu jangan emosional. Orang duwe mata apa? Duwe. Selesai masalah. Iya toh? Jadi orang itu ya jangan, ya jadilah orang yang ringan gitu, jangan mudah-mudah termancing emosinya. Apa akibatnya bila anggota badan kita yang dibasuh air wudhu tetapi tidak terbasuh air wudhu, terutama pada bagian kepala dan telinga yang dibasuh hanya sekali? Insya Allah kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dari mana? Dari depan mana? Rambut kemudian ke belakang, terus ditarik lagi ke sini, kemudian tangan jari telunjuknya dan jari ibu jarinya, jempolnya itu diputarkan ke telinganya. Insya Allah kena. Ya. Jadi tidak perlu 3 kali. Karena kalau 3 kali itu malah dosa. Kalau 3 kali dosa, karena melebihi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kecuali kalau yang dimaksud tidak terbasuh itu tangan misalnya. Ya. Yang tidak terbasuh tangan, atau yang biasanya apa? Polok atau sikut. Kalau itu nggak terbasuh, ada yang nggak terbasuh, sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah, maka ujungnya sholatnya juga tidak sah. Kata Nabi SAW ketika melihat ada para sahabat yang wudu kemudian polok. Nah, polok itu apa bahasa Indonesia? Mata kakinya itu ada yang tidak basah. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Kata Nabi SAW, celakalah mata kaki yang kelak akan dibakar di api neraka. Maksudnya yaitu mata kaki yang tidak terbasahi oleh air wudu. Apa akibat bagi laki-laki atau perempuan yang tidak menutup aurat? Akibatnya dosa dan terancam untuk masuk ke dalam neraka. Itu akibatnya. Ya. Iya. Karena aurat itu diperintahkan oleh Allah untuk ditutup. Kalau jenengan tidak taat sama Allah dalam perintah yang bersifat wajib, berarti jenengan itu telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia terancam untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Bagaimana kita mencintai seseorang karena Allah? Mencintai seseorang karena Allah maksudnya adalah jenengan cinta kepada seseorang semata-mata karena dia taat kepada Allah. Bukan karena dia orang kaya. Itu namanya cinta karena Allah. Jadi jenengan ketemu sama seorang, ini orang dilihat dari penampilannya, dari sholatnya, dari akidahnya, ini orangnya baik. Kita cintai dia. Kita cintai karena dia taat sama Allah. Kalau ada cinta karena Allah, berarti ada benci karena Allah. Itu dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Benci karena Allah maksudnya apa? Benci karena Allah maksudnya adalah jenengan membenci seseorang karena dia tidak taat sama Allah. Kita benci. Dan ini kata Nabi SAW, awsaqu oral iman. Tali ikatan yang paling erat. Kalau orang sudah cinta dan benci karena Allah dan segala sesuatunya karena Allah, maka kata Nabi, faqad istakmala imanuhu, maka imannya satu telah sempurna. Jadi kalau kita belum mencintai orang karena Allah, membenci orang karena Allah, berarti iman kita belum sempurna. Tapi di sini perlu diperhatikan,
Yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah, al-wala dan al-bara itu harus proporsional. Aja ngawur boleh menerapkan wala dan bara. Ya. Orang dicintai sesuai dengan keimanan yang ada di dalam dirinya dan dibenci sesuai dengan kadar maksiat yang ada dalam dirinya. Jadi kalau misalnya imannya itu katakanlah ini hanya sekedar perumpamaan. Imannya itu 50%, misalnya maksiatnya 50%, dibencinya jangan 100%. Itu namanya tidak proporsional. Ya. Imannya 50%, ya dicintainya 50%, maksiatnya 50%, ya dibencinya 50%. Itu namanya proporsional. Ini sangat disayangkan di zaman kita ini, tidak sedikit orang-orang yang keliru di dalam memahami prinsip al-wala dan al-bara ini, cinta dan benci karena Allah. Suatu saat nanti, kalau memang Allah menakdirkan, suatu saat saya ingin membahas dalam khutbah Jumat tentang prinsip ini, al-wala dan al-bara, ya. Cinta dan benci karena Allah maksudnya apa dan cara penerapannya bagaimana. Ustadz, bagaimana idealnya cara menyampaikan kebaikan? Kalau seorang ustadz kan tahu dasar hukumnya. Kalau kita hanya dari mendengar tanpa tahu dalilnya. Bagaimana nilainya? Bagaimana Islam memandang ini antara ustadz dengan kami? Sampaikan apa yang kalian ketahui. Sampaikan apa yang jenengan ketahui. Ya. Jenengan tahunya sholat wajib. Tahu nggak semuanya sholat wajib? Tahu, sampaikan itu. Ya. Sampaikan bahwasanya sholat itu wajib. Itu kan semuanya orang tahu. Kecuali kalau misalnya menyampaikan sesuatu sing jelimet. Misalnya cara bagi waris misalnya. Nah, Ustadz kadang-kadang bingung takoni waris. Ya. Cara bagi waris kalau misalnya meninggalkan ini. Tahu banget. Ya kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Bilang wallahu a'lam. Jangan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Bagaimana hukumnya wanita yang mengenakan kerudung, tapi kerudungnya dipenuhi dengan hiasan seperti bunga. Nah, ibu kena gitu. Bu, tujuannya pakai kerudung apa sih? Menutup aurat. Kalau menutup aurat berarti membuat orang tidak tertarik untuk melihat, menggoda, dan seterusnya. Nek padane kudunge kembangi apik banget. Kira-kira orang itu tambah mematakan atau dia tidak peduli? Apa mana sing pentul-pentul di sini? Wah, Bu, apik banget loh. Sekarang di zaman kita ini saya harus sampaikan, di zaman kita ini terjadi apa yang diprediksikan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, yaitu orang-orang yang pakai baju ketate pol sehingga lekuk-lekuk tubuhnya stalaktit dan stalagmit. Paham stalaktit? Itu kelihatan. Itu bikin orang bukan nggak tertarik, malah tambah penasaran. Kang Jabo kayak gini isinya kayak ngapa ya? Na'udzubillah min dzalik. Bu, hati-hati, Bu. Ya. Jadi jangan cuma mengikuti tren saja. Celana apa namanya? Apa? Lecing. Nabi itu menyong. Lecing ya. Ya Allah, Masya Allah, Bu. Malu lah ya. Malu ya. Pakai rok itu. Kalau pakai baju kurung itu kan lebih apa ya? Lebih dewasa gitu. Jadi lebih terjaga, lebih terhormat, sehingga orang itu akan segan. Sekarang orang pakai jilbab masih disuit-suit toh? Iya, karena jilbabnya menarik. Nah, jilbabnya menarik, akhirnya disuit-suit sama orang. Coba kalau jilbabnya itu tertutup, ya, kelihatan wibawa, orang akan suit-suit, takut dia. Ya. Maka inilah hikmah di antara hikmah dari menutup aurat. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.